Referensi utama pembahasan yang akan saya lakukan selanjutnya, saya ambil dari sebuah buku karangan Chavin dan Anderson yang berjudul Occupational Biomechanics dari penerbit John Wiley & Sons. Seperti telah saya jelaskan sebelumnya, salah satu parameter antropometri yang mungkin kita gunakan ketika kita melakukan komputasi atau kalkulasi terkait biomekanika adalah massa segmen ya. Nah, massa segmen ini biasanya dihitung berdasarkan proporsi dari massa suatu segmen terhadap berat badan total dari seseorang ya. Nah, korelasi dari massa segmen tersebut terhadap berat badan itu cukup baik ya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan korelasinya itu di angka 0,8 hingga 0,9 ya. Seperti kita ketahui bahwa korelasi di atas 0,7 itu boleh dikatakan sudah cukup baik. Nah, lalu bagaimana persentase massa segmennya? Jadi kalau untuk kepala dan leher itu terhadap berat badan tubuh itu sebesar 8,4%. Lalu untuk torso itu sebesar 50%. Lalu untuk total arm itu 5,1%. Untuk kaki secara keseluruhan itu 15,7%. Nah, untuk masing-masing segmen itu, semisal kepala itu 73,8% dari 8,4%. Sehingga kalau kita ingin tahu berapa massa segmen kepala, hanya khusus kepala tanpa leher, itu sekitar 7,38% dikalikan 8,4% dikalikan berat badan dari orang atau subjek yang subjek dari studi kita. Selanjutnya akan saya coba jelaskan mengenai salah satu contoh kalkulasi untuk menghitung massa segmen dari beberapa segmen di tubuh manusia. Semisal ada pertanyaan ya, hitunglah massa segmen untuk telapak tangan dan lengan bawah, lalu lengan atas dan toraks. Hitunglah dengan menggunakan persentase yang telah dijelaskan sebelumnya. Semisal subjek studi kita itu berat badannya 85 kg, maka untuk mendapatkan nilai estimasi dari massa lengan bawah dan telapak tangan, maka langkah pertama yang kita perlukan adalah kita perlu mendapatkan persentase nilai dari massa lengan bawah dan telapak tangan terhadap total lengan ya. Jadi nilainya adalah 33,3 untuk lengan bawah, lalu 11,1 untuk telapak tangan ya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai ini, maka kita tambahkan, lalu setelah itu kita kalikan dengan persentase dari total massa lengan ya, sebesar 5,1%. Setelah itu nilai ini kita kalikan dengan 85, di mana 85 ini merupakan nilai dari berat badan dari subjek studi kita. Sehingga kita dapatkan estimasi dari massa lengan bawah dan telapak tangan adalah sebesar 1,92 kg. Lalu untuk lengan atas ya, untuk lengan atas itu yang pertama persentase lengan atas terhadap total lengan itu sebesar 54,9. Lalu total lengan itu masih sama 5,1 sehingga untuk mendapatkan estimasi massa lengan atas maka 54,9% ini kita kalikan 5,1% lalu kita kalikan 85 kg. Maka kita dapatkan 2,38 kg. Lalu untuk toraks ya, untuk toraks yang pertama persentase massa toraks terhadap total massa torso ya itu sekitar 43,8%. Lalu untuk torso terhadap tubuh itu 50%. Oleh karena itu untuk mendapatkan massa toraks, maksud saya estimasi massa toraks, maka 43,8 kita kalikan 50. Lalu setelah itu kita kalikan 85, maka didapatkan angka sebesar 18,615 kg. Oleh karena itu, massa toraks, maksud saya massa estimasi toraks untuk subjek studi kita adalah sebesar 18,615 kg. Bagaimana sih untuk mendapatkan data persentase massa segmen tersebut terhadap massa tubuh? Jadi untuk mendapatkan data tersebut,
Biasanya hal yang dilakukan oleh beberapa peneliti beberapa waktu yang lalu ya, bertahun-tahun yang lalu, itu dengan melakukan salah satu dari dua jenis studi ini. Studi yang pertama yaitu menggunakan mayat ya, atau cadavers ya. Jadi kalau pakai cadavers jelas ya caranya, bisa cadaversnya itu dipotong, lalu masing-masing potongan dari tubuh itu akan ditimbang. Lalu untuk studi yang kedua yaitu dengan menggunakan manusia hidup ya. Nah, ketika menggunakan manusia hidup, bagaimana cara melakukannya? Jadi, untuk mendapatkan volume segmen ini, maka tiap-tiap segmen tersebut akan dicemplungkan ya, akan immersion ya. Immersion itu dicemplungkan ke dalam sebuah tank ya, atau semacam akuarium. Nah, nanti perubahan volume air di tangki tersebut itu akan dijadikan nilai dari volume suatu segmen tersebut. Jadi semisal ya, kita mencemplungkan lengan bawah kita dan telapak tangan ke dalam tangki ini, pada awalnya misalnya di tangki yang satunya itu volumenya itu sekitar 1 cm kubik. Maksud saya 100 cm kubik ya, 100 cm kubik. Ketika lengan bawahnya dan telapak tangan dicemplungkan, maka terjadi kenaikan ya menjadi 200 cm kubik. Ya, 200 cm kubik. Oleh karena itu, selisih dari tinggi tangki ini, yang pertama itu 100, lalu yang kedua itu 150, selisihnya itu adalah sebesar 50 cm kubik, itu akan dijadikan nilai volume dari segmen tersebut. Karena masih berupa volume, maka untuk mendapatkan massa segmen, kita perlu mengkalikannya dengan density ya, atau massa jenis ya. Massa jenis. Sehingga kalau kita lihat secara persamaan, untuk mendapatkan persentase massa segmen tersebut, maka massa segmen dalam gram itu didapatkan dengan mengkalikan antara volume ya, bisa jadi dalam meter kubik, cm kubik, lalu dikalikan dengan density, yaitu massa jenis dalam satuan gram per cm kubik. Beberapa studi telah menghasilkan data-data secara komprehensif ya mengenai massa jenis dari tubuh manusia ya. Untuk kepala dan leher itu sekitar 1,11, lalu celana itu 1,03, upper arm itu 1,07. Maka kurang lebih massa jenis dari tubuh manusia itu besarnya berkisar antara 1 hingga 1,1 gram per cm kubik.